Bertemu kembali di praktikum anatomi dan identifikasi kayu. Pada minggu ini kita akan membahas mengenai struktur anatomi kayu dan lebar, khususnya mengenai saluran interseluler dan zat ekstraktif. Nah, kita bahas terlebih dahulu mengenai saluran interseluler. Saluran interseluler merupakan rongga antar sel yang berupa saluran sempit yang dikelilingi oleh parenkim. Dalam hal ini adalah sel epitel. Nah, sehingga perlu digarisbawahi, saluran interseluler bukan merupakan sel tersendiri. Saluran interseluler itu terdiri dari sel epitel yang membentuk saluran. Nah, sel epitel yang membentuk satu saluran interseluler itu disebut juga dengan epitelium. Nah, berdasarkan arah bentangannya, kita bisa membedakannya menjadi aksial dan radial. Aksial jika saluran interseluler itu membentang searah dengan sumbu batang. Nah, berbeda dengan radial, arah bentangannya itu tegak lurus dengan sumbu batang atau searah dengan jari-jari. Nah, secara umum, kita bisa membedakan sebaran saluran interseluler aksial itu menjadi 3 kelompok. Sebar, tangensial pendek, dan tangensial panjang. Nah, seperti bisa kita lihat di sini perbedaannya terdiri dari sebarannya. Dan saya tambahkan juga di sini foto uh, interseluler aksial sebar pada softwood karena hampir seluruh softwood itu tersebar. Jadi tidak ada tangensial ataupun tangensial pendek ataupun tangensial panjang. Oke, mari kita lihat lebih jelas mengenai sebaran ini. Pertama kita melihat saluran interseluler sebar. Nah, di sini di jenis ini Vateria macrocarpa kita bisa melihat bahwa saluran interseluler itu soliter dan tersebar rata. Jika kita lihat dari uh, bidang pengamatan cross section. Nah, di sini harus berhati-hati membedakannya antara saluran interseluler dengan pori. Biasanya saluran interseluler itu relatif lebih kecil dibandingkan dengan pori. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya kita bisa melihat foto mikroskopisnya. Nah, di foto mikroskopis ini bisa kita lihat bahwa saluran interseluler itu dikelilingi oleh epitel. Berbeda dengan pori yang dikelilingi oleh dinding sel pembuluhnya sendiri. Nah, selain itu, jika porinya tidak dikelilingi oleh parenkim, yang bisa kita lihat sel atau sel epitel itu memiliki dinding yang lebih tipis dibandingkan dengan sel serat ataupun sel pori, sehingga relatif lebih terang untuk warnanya. Kemudian kita lihat untuk saluran interseluler yang memiliki deretan tangensial pendek. Nah, di sini bisa kita lihat di jenis keruing. Nah, di keruing itu memiliki saluran interseluler yang berderet. Namun di sini deretannya relatif pendek, jadi hanya 2 atau 3 saja. Jadi tidak continuous deretnya. Nah, di sini juga kita melihat bahwa saluran interseluler itu biasanya dikelilingi
dengan warna yang lebih terang karena sel epitel atau sel parenkim memiliki dinding sel yang lebih tipis, nah kemudian memiliki atau berisi pati sehingga berwarna lebih terang. Nah, di sini bisa kita lihat lebih jelas. Nah, ini walaupun misalkan ukurannya tidak jauh berbeda dengan pori, nah kita bisa melihat kalau di pori memiliki dinding sel tersendiri, se berbeda dengan saluran interseluler yang terdiri dari sel epitel. Nah, kemudian kita beralih ke deretan tangensial panjang. Di contohnya kita bisa melihatnya di kayu meranti atau Sorea. Nah, di kayu meranti-merantian ini ada deretan tangensial panjang. Nah, di sini berbeda dengan tadi yang kita lihat sebelumnya. Di keruing kita melihat deretnya itu 1 sampai mungkin 2 atau 3 saja. Nah, di sini kita melihat deretan yang continuous, tidak terputus. Nah, kemudian di sini juga kita bisa melihat ada isinya. Nah, jadi saluran interseluler itu bisa berisi zat cair atau bisa juga berisi padatan. Nah, kemudian warnanya juga bisa jadi memiliki warna yang berbeda, sehingga bisa juga menjadi eh, tanda yang membedakan antar jenis. Nah, bisa kita lihat juga di sini perbedaannya antara sel pembuluh dengan saluran interseluler berada di dinding selnya. Kemudian selain itu, selain kita melihat interseluler pada bidang penampang cross section, berarti dalam hal itu adalah interseluler aksial. Dalam beberapa jenis, kita juga bisa melihat adanya kombinasi antara deretan aksial dengan saluran interseluler radial. Nah, bisa kita lihat di sini di Sorea hopeifolia atau meranti kuning. Nah, kita melihat di sini ada deret tangensial panjang. Nah, kemudian jika kita melihat mikroskopisnya pada bidang pengamatan tangensial, kita bisa melihat adanya saluran interseluler di sel atau di jari-jarinya. Nah, seperti ini. Ini adalah saluran interseluler radial. Nah, selain itu, kita juga bisa menemukan tidak ditemui interseluler sialnya, tapi kita bisa menemukan saluran interseluler di radial. Contohnya di pulai. Nah, selain itu juga pulai bisa memiliki saluran interseluler traumatis. Nah, kemudian kita beralih ke karakteristik berikutnya, yaitu adalah zat oksidatif atau zat yang di yang diproduksi ketika kayu relatif lebih tua atau pada kayu dewasa. Nah, seperti yang kita lihat, zat ekstraktif bisa juga mempengaruhi
warna, khususnya di bagian teras. Di bagian teras, kita bisa melihatnya di sini adalah kayu, Dalbergia latifolia atau sonokeling. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa corak dari, kayu teras itu jauh berbeda dengan kayu gubalnya. Nah, sehingga corak ini juga dimanfaatkan dalam, produk, kayu karena memiliki corak yang khas. Selain warna juga kita bisa melihat zat ekstraktif sebagai, eee, kriteria dalam mengidentifikasi jenis. Contohnya adalah dalam membedakan rasa mala dengan, puspa. Nah, dalam membedakan, jenis ini, kita bisa melihat dari reaksi kimia karena adanya zat ekstraktif, tersebut. Dalam membedakan rasa mala dan puspa, kita bisa menggunakan Frost test atau uji buih. Nah, jadi, kita bisa melihat banyaknya buih, ketika kayu kita masukkan ke dalam air, kemudian kita kocok. Nah, setelah itu, setelah kita kocok, maka akan, eee, ada buih, khususnya untuk kayu yang memiliki kandungan, saponin. Nah, seperti yang kita lihat di sini, kalau kita memasukkan, kayu puspa dan rasa mala ke dalam air, kemudian kita kocok. Nah, ada perbedaan jumlah buih yang akan terjadi. Di puspa, kita akan melihat jauh lebih banyak, busa dibandingkan dengan, rasa mala. Hal ini karena kandungan saponin pada puspa itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan, rasa mala. Nah, hal ini menjadi, penting dalam identifikasi kayu karena, rasa mala dan puspa memiliki, karakteristik anatomi dan penampakan yang hampir sama. Baik baik begitu, materi yang, bisa disampaikan untuk minggu ini. Kita akan bertemu kembali di minggu depan. Terima kasih.